Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa zawjayn. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilam annal ulama'a qad ikhtalafu fi fadlin nikah. Jadi ulama berbeda-beda pendapat dalam urusan nikah. Ada yang mengatakan fabalagha ba'duhum bihi hatta za'ama annahu afdalu min at-takhali li ibadatillah. Ada yang mengatakan nikah itu lebih afdal dari takhali. Takhali itu membersihkan, li ibadatillah, untuk ibadah kepada Allah. Jadi nikah itu lebih afdal dari ibadah. Ada lagi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, afdalan ibadah daripada nikah. Tetapi di sini tak nafsu inna nikah tawakufan yasusul. Yang terpenting dari nikah biar tenang. Intinya biar tenang. Jadi biar nafsunya nggak nanyain. Contoh misalkan begini, ada anak kecil, kita mau ajak ngaji, kita janjiin misalkan ntar dibeliin permen. Itu kalau belum dibeliin permen masih nanyain nggak? Masih nanyain. Sama, nafsu juga begitu. Jadi kan kita udah tahu nih, ntar pokoknya kalau udah gede-gedean dikit, anak kecil pada gede-gedean sunat. Biasanya kalau udah umur 10 tahun belum sunat, nanyain. Ntar kalau udah gedean lagi, tuh anak mau dinikahin. Kalau udah umur 30 belum dinikahin, nanyain. Karena nafsu begitu, nafsu. Nanyain pertama, tapi kalau nambah ya berarti nafsunya kebanyakan. Kalau nambah dulu. Jadi gitu, jadi intinya gitu. Biar nafsunya itu enggak lebih tenang. Enggak keblingsatan kalau kata ini. Qad zakara dzalika bi maqalil imtinan wa izharul fadli wa madha awliya'ahu bi su'ali dzalika fi du'a faqala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi Rabbana hab lana itu bukan cuma doa untuk anak. Ini Pak. Jadi Rabbana hab lana itu sekali lagi bukan hanya doa untuk biar dianugerahi anak, tapi juga doa biar dianugerahi istrinya 2 kali. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan pada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang enak dipandang mata. Maksudnya yang membanggakan lah kalau bahasa anak sekarang kita gitu. Al-ayah. Wa ammal akhbar, adapun hadis-hadis faqaulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antaranya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. An-nikahu bermula menikah itu sunnati, kata Nabi, sunnahku. Paman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci an sunnati, dari sunnahku, kata Nabi, faqad raghiba anni, maka sungguh orang itu telah membenci aku. Jadi kalau di satu sisi dia membenci sunnahnya Nabi, maka dia membenci Nabi. Jadi ini yang kalau belajar ilmu nahwu, raghiba itu tergantung pasangannya. Jadi kalau raghiba berpasangan dengan fi artinya cinta, tapi kalau raghiba berpasangan dengan an artinya benci. Raghibtu fika, saya cinta engkau. Tapi kalau raghibtu anka, saya benci engkau. Makanya kalau dalam doa itu raghiba anid dunya wafil akhirati raghibin. Kalau dengan akhirat wafil akhirati, dan dengan akhirat itu raghibin, cinta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tanakahu, menikahlah kalian, tukfiru, lalu memperbanyak anak. Ini buat yang anak muda, yang muda-muda, kalau pengen nikah terus takut dalam urusan ekonomi, jalan aja, jalan ke pasar atau keliling. Nanti akad lihat gitu. Saya dulu waktu menikah bingung. Kenapa? Karena kalau dari hitung-hitungan, nanti biaya hidup segini, makan segini. Terus pas lagi ngomong begitu, di depan saya tukang itu telur apa sih? Telur yang kalau yang beli balik sendiri, yang bocah
Yang segini-segini. Cilung apa cilur? Cilor ya? Iya cilor. Itu yang kalau beli pokoknya bocahnya mainin sendiri tuh pakai lidi, congkel sini. Itu kan cuma 100 perak, kalau zaman itu 100 perak. Pas saya liatin orang itu keluar dari kontrak. Kalau ukuran takut-takutan dia. Kenapa? Dia punya beban kontrak. Kalau saya bahasanya orang-orang Betawi, kemana aja encang. Ya kan gitu, tinggal cang, masak apa cang, nolet aja dapur, kan gitu. Tapi kalau dia kan butuh kontrak, butuh makan. Tapi apa? Ya itu benar. Pasti Allah kasih rezeki. Makanya di dalam hadis ada dikatakan, carilah rezeki kalian dengan nikah. Carilah rezeki kalian dengan menikah. Kalau orang dulu gitu, punya anak kecil, badung. Apa sama bapaknya? Sunatin kali. Kalau disunatin mah kali. Bener. Masih badung juga, kawinin. Kali gitu, kawin bener. Itu gitu. Artinya apa? Nikah itu akan tajlibur rizki, akan menarik rizki. Makanya kata Nabi, karena tahu menikahlah kalian, tukfiru, lalu perbanyak anak-anak kalian. Ya kalau orang-orang dulu, makanya kita harus banyak bertanya ke orang-orang dulu. Saya tuh di keluarga saya 9 bersaudara. Lancang saya 16, anaknya 16. Cuma kalau saya mah 9 dari 1 biangan, dia 16 dari 3 biangan. Tapi orang dulu ya banyak-banyak anaknya 8, 10. Dan rata-rata hidup. Dan bukan cuma hidup, bisa gitu, sejahtera bisa. Tapi kalau orang sekarang kan bukan ukuran banyak dikitnya. Dengan 1 anak atau 2 anak aja repot. Ya dengan 1 anak 2 anak aja udah repot. Yang satu mau ini, yang satu ini bingung. Tapi orang dulu dengan 9 anak, ya biasa-biasa saja. Karena apa? Karena yakin yang memberi rezeki Allah, sebagaimana Allah nitipkan dia anak, karena Allah juga yang ngasih rezekinya. Prinsipnya gitu Pak. Kenapa kita takut? Karena kita berpikir anak kita tuh murni punya kita. Sehingga repot. Tapi kalau kita berpikir anak kita titipan dari Allah, tentu yang ngasih makan juga Allah. Gitu. Baik, di situ jadi hatinya perlu kita benerin. Pak ini kata Nabi itu abaha, bangga bikum dengan kalian al-umam, dengan kelompok manusia yang banyak. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta bisyaqi, bahkan dengan anak yang keguguran. Artinya walaupun anak itu dari masa kandungan sudah meninggal, tetap dihitung jadi umat Rasulullah SAW. Jadi nanti ketika umat Nabi Muhammad banyak, umat Rasulullah banyak, itu ada kebanggaan tersendiri buat Rasulullah SAW. Jadi makanya oleh karena itu kita kalau menikah jangan direm-rem, Pak. Karena sama aja maksudnya begini. Ada orang lahir mulu bingung. Tapi bingungan mana ketika orang sudah menikah 10 tahun belum punya anak. Ya masih bingungan yang belum punya anak kan. Nggak ada orang misalkan 2 tahun sekali lahir terus datang oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, kenapa? Ini bini saya dikit-dikit beranak kayak marmut kata dia. Nggak ada begitu kan. Tapi yang banyak pakai ini saya udah 10 tahun nikah tapi belum juga dikaruniai anak. Siapa itu? Yang dilakunya kan ada 10 tahun sudah. Ya kan apa begitu. Artinya apa? Punya anak itu bukan urusan kita, tapi pemberian dari Allah. Jadi untuk kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada cerita begini. Kiai kok kerjanya begini-begini, kawin mulu, anaknya banyak gini-gini. Apa jawaban Kiai? Sederhana tapi masuk. Kata Kiai gini, lah mending Kiai yang anaknya banyak daripada perampok yang anaknya banyak. Karena kalau Kiai anaknya banyak, insya Allah namanya anak Kiai. Kan gitu Pak? Ya bener nggak? Kalau orang ahli ibadah, insya Allah sedikit banyak bahasnya buah kan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya sedikit banyak anaknya insya Allah ngerti ibadah. Tapi kalau orang yang tidak pernah ibadah, terus anaknya banyak, kan begitu juga hitungannya. Kata kayak gitu, oh iya ternyata benar juga. Artinya apa? Kalau kita merasa baik, dan insya Allah keturunan kita juga akan jadi keturunan yang baik-baik, ya udah perbanyak anak. Jadi gitu. Jadi alasannya. Ya lebih baik kiai anaknya banyak daripada perampok yang anaknya banyak. Waqala dan bersabda Aidon juga siapa sallallahu alaihi wasallam,
Man raghiba an sunnati, barang siapa yang benci akan sunnahku, falaisa minni, maka bukan bagian dari golonganku. Wa inna min sunnati, dan sungguhnya dari bagian dari sunnahku itu an nikah, yaitu nikah. Paman ahabbani falyastanna bi sunnati, barang siapa yang mencintai aku, maka ikutlah dengan sunnahku, jalankanlah sunnah-sunnahku. Kan enak, Pak. Sunnahnya Nabi apa? Nikah. Jadi sekarang ini bagian dari melaksanakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka tazwij, barang siapa yang tidak mau menikah, mukhafatal ilati, karena takut tidak bisa ngasih makan, takut sengsara. Kata Nabi, falaisa minna, orang itu bukan golonganku. Nauzubillah, Pak. Nauzubillah. Kita jangankan sama Rasulullah gitu. Ini ada kelompok di sini, misalkan ininya ketuanya Pak Haji Bambang gitu. Terus Pak Haji Bambang ngomong gitu, kalau nggak ada yang besok hari Minggu kerja bakti di musola, udah jarak aja, berarti bukan dari kelompok kita. Itu aja kita takut. Apalagi ini yang ngomong Rasulullah. Jadi barang siapa yang tidak mau menikah karena takut tidak bisa ngasih makan atau takut sengsara, maka kata Nabi, falaisa minna, maka orang itu bukan termasuk dari golonganku. Wa hada damul illati, hada yang demikian ini itu damul illah, menghinakan akan sengsara, al-imtinalil lalil asli, tidak dengan asalnya. Jadi dia tidak menikah karena takut tidak bisa kasih makan. Jadi kalau orang menikah tidak mau menikah karena takut sengsara, berarti dia pikir rezeki itu dari dia. Jadi gitu, Pak. Jadi kalau ada orang nih nggak mau menikah karena takut nggak bisa kasih makan, dia pikir yang ngasih rezeki buat istrinya dan buat anak-anaknya adalah dia. Padahal yang ngasih rezeki buat istri dan anak-anaknya adalah Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istata'a, barang siapa yang mampu minkum di antara kalian, alba'ata, akan kesanggupan untuk nyari uang atau kesanggupan untuk ngasih makan, falyatazawwaj. Maksudnya udah alba'a itu udah cukup dewasa lah, udah secara fisik, secara johir bisa, dan secara batin juga kuat. Ini kalau yang di matan yang lain ada ya ma'asyara sabab, depannya ya ma'asyara sabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Jadi bahasa alba'a itu sanggup. Falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu, karena sungguhnya menikah itu aghaddu lil basari, mampu untuk menahan pandangan, wasanu lil farji, dan bisa menahan kehormatan. Farji itu maksudnya bawah perut. Waman lam, barang siapa yang tidak bisa, falyasum, maka hendaklah puasa. Fa inna shaum lahu wija, karena puasa itu bisa menghancurkan syahwat itu tadi. Jadi ini orang yang sudah cukup, nih sekali lagi yang udah cukup, hendaklah menikah. Kalau belum cukup, kalau belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena berpuasa bisa nahan nafsu. Berpuasa bisa nahan nafsu, karena pada umumnya orang yang makannya banyak, nafsunya juga gede, makanya disuruh berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah. Nah ini babnya, ini yang sering dibaca dan jadi patokan di Pajaga. Man nakaha, man barang siapa orang nakaha yang menikah lillahi, karena Allah. Ini mudah-mudahan nih yang besok menikahnya karena Allah. Wa akah, dan menikahkan lillah. Jadi menikah karena Allah atau menikahkan karena Allah. Istahaqqa, maka orang itu berhak. Berhak akan apa? Wilayatullah, akan wilayah kewalian. Jadi salah satu yang menarik makam kewalian adalah dengan cara menikah atau menikahkan. Man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad ahraza, telah menyelesaikan syatra dinihi, akan setengah urusan agamanya. Falyattaqillaha, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, fi syatri tsani, dalam setengah yang kedua. Jadi biar bagaimana
orang yang sudah menikah itu sudah menyelesaikan setengah urusan agamanya. Kenapa? Karena nafsu itu, sekali lagi nafsu itu, ini biar tahu. Jadi nafsu itu pakanal mufsid lidain, yang merusak agama itu adalah fil aglab, pada umumnya para juhu wabat nuhu. Jadi yang merusak agama itu di dalam diri manusia itu dua. Ini biar kita teliti nih. Jadi yang merusak agama pada diri manusia ada dua. Yang pertama para juhu, yang di bawah perut. Paham ya, yang di bawah perut ya? Yang kedua perutnya. Pokoknya merusak agama itu. Orang urusan apa aja, yang paling banyak maksiat di situ, di dua itu. Orang korupsi, orang nyolong. Orang kalau nyolong ditanya buat apa? Buat makan. Berarti kepentingan perut kan? Gitu. Makanya yang merusak agama itu perut dan di bawah perut. Ketika orang sudah menikah, parju aman. Di bawah perutnya aman. Kenapa? Karena udah ada salurannya. Makanya setengahnya udah selesai. Tinggal setengah yang satu lagi, yaitu perutnya. Wa kana banu sahabah qad inqata'a ila Rasulullah. Jadi ada sebab itu berkhidmah kepada Rasulullah, bikhidmatin dengan khidmah, melayani, wa yusbitu indahu, dan nginep bersama Rasulullah, lihajatin, karena keperluan ittariqatihi, dalam perjalanannya. Jadi dalam pengen selalu dekat Rasulullah, sebagian sahabat itu tinggalnya bersama Rasulullah di rumah Rasulullah. Lah suatu saat taqala lahu Rasulullah bertanya. Apa kata Rasulullah? Ala tatazawwaz, emang kamu nggak nikah? Nih, misalkan kalau di tokoh-tokoh itu kan banyak orang pada tinggal. Lah ketika di tengah-tengah Rasulullah itu banyak yang tinggal para sahabat, itu salah satu sahabat ditanya, ala tatazawwaz, emang kamu nggak menikah? Faqala ya Rasulullah, inni faqirun la syai'un li. Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, inni faqir, saya itu orang miskin. La syai'un li, saya nggak punya apa-apa. Yang namanya orang pengen tinggal bersama Rasulullah, mungkin karena di rumahnya udah nggak ada apa-apa, sehingga dia pengen khidmat sama Rasulullah. Ketika ditanya, emang kamu nggak menikah? Dia jawab, saya itu orang miskin, saya nggak punya apa-apa. Terus ditanya yang kedua kalinya. Yang tanya kedua kalinya, cuma ada sanian, tak ada jawab. Kemudian dijawab begitu lagi, saya itu orang miskin, saya nggak punya apa-apa. Jadi bisa jadi nggak ada yang mau, bisa jadi dia malu. Jadi kalau orang nggak punya apa-apa, ya begitu. Misalkan nikah mah pengen, cuma pilihannya dia malu karena keadaan dia, atau dia pengen terus dia mau, cuma perempuannya nggak ada yang mau. Jadi kasihan emang. Tsumma tafakkara sahabah. Kemudian para sahabat berpikir. Waqala, sahabat itu mengatakan, wallahi demi Allah, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lam bima yaslahani fid dunya wa ukhrati. Demi Allah, Rasulullah itu lebih tahu tentang diriku, apa yang baik buatku, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma yuqarribani ilallah minni, dan apa-apa yang mendekatkan aku kepada Allah. Walain qala lisalisan, kalau nanya lagi yang ketiga, la alanna. Kalau Rasulullah nanya lagi yang ketiga, dia mau jawabnya nggak begitu. Emang kamu mau menikah? Mau? Langsung bahasa gitu aja. Akhirnya apa? Faqala lahu salisa. Nabi nanya lagi untuk ketiga kalinya. Ala tatazawwaz, kata Nabi. Emang kamu nggak mau menikah? Qala faqultu ya Rasulullah zawajni. Ya Rasulullah, nikahkan saya. Artinya apa? Dia nggak mau pakai basa-basi, udah nggak pakai seorang miskin, saya begini-gini. Kan pada umumnya banyak yang ngomong gitu kan. Emang nggak mau nikah ya? Gimana Pak Ustadz? Boro-boro bakal nikah. Saya bakal makanannya kurang. Anak saya nanti, anak orang mau tempatin, mau dikasih makan apa? Mau ditaruh di mana? Kan sering begitu. Lah ketika tanya Rasulullah yang ketiga kalinya, dia nggak begitu. Ketika ditanya sama Rasulullah, emang kamu nggak menikah? Saya mau menikah ya Rasul. Akhirnya apa? Kata Nabi, qala idhab ila Bani Fulan. Engkau pergi ke Bani Fulan. Faqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tazawwajuni patatakum. Kata Nabi, engkau pergi ke Bani Fulan, bilang sama orang sono, Allah memerintahkan kepada saya untuk menikahkan anak kalian, anak perempuan kalian. Jadi kalau udah bahasa Nabi yang nyuruh, nggak ada yang bisa nolak. Pas dia bilang gitu, akhirnya mau.
Qala faqultu ya Rasulullah la syai'un li. Terus dia ngomong, ya Rasulullah, udah orangnya ada. Jadi pas datang kampung itu orangnya udah ketemu, balik lagi. Nanyain apa? Nanyain maharnya. Ya Rasulullah, orangnya mau udah ada, pilihannya ada, babanya udah setuju, cuma maharnya kagak ada. Duitnya nggak ada. Nah ini Rasulullah faqala li ashabihi, maka bersabda siapa Rasulullah li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya, ijma'u, kumpulkanlah oleh kalian li akhikum, buat saudara kalian. Jadi dikumpulin tuh, jadi sebesar biji dari emas, jadi kumpulin buat jadi apa? Jadi mahar, menjahabit. Pajama'u, maka terkumpul lah buat orang itu, pajahabu bihi ilal qaum, datang lagi ke kampung itu, terus dilamar. Fa'angkihuhu, kemudian dinikahkan orang itu dengan pilihannya. Faqala lahu aulim. Nah ini faqala lahu, maka bersabda siapa Rasulullah kepada orang yang tadi, aulim. Apa? Aulim itu walimah, rayakanlah. Nah, ini dalil walimatul ars. Jadi dalil walimatul ars, walimatul khitam, dalilnya ini. Jadi pas udah nikah, dia disuruh rayakan. Bingung nggak orang itu? Bingung lagi, kenapa bingung? Kan bakal nikah aja maharnya kagak ada, disuruh rayain. Akhirnya bahasa dia, ya Rasulullah, saya mau nikah aja maharnya nggak ada, butuh orang ngumpulin. Ini disuruh ngerayain pakai apa? Akhirnya apa? Faqala lahu aulim wa jama'u lahu minal ashab. Akhirnya mengumpulkan para sahabat-sahabat syatan lil walimati. Syatan itu satu ekor kambing buat walimah. Ini kan pas. Jadi udah nikah, dinikahkan, pas udah nikah itu dibikin walimah. Jadi ini dalil walimah. Jadi kalau ada orang yang penting menikah, yang penting masakan agama nyuruhnya nikah, tidak dengan walimahnya, tidak. Jadi walimah juga perintah dari Rasulullah. Jadi sama. Jadi walimah nikah perintah Rasulullah, walimah juga perintah Rasulullah. Yang penting walimahnya, sekali lagi, yang penting walimahnya tidak melanggar syariat. Kalau bahasa akang mau begini, nah, kalau bahasa guru begini, kalau walimah, yang penting orang datang, ini di bab ihya juga kan ada walimah itu. Salah satunya adalah bagaimana ngundang orang biar makan. Karena apa? Kadang-kadang orang ngundang orkes familis. Iya, orkes familis nih, udah segede-gedenya orkes dah, yang nonton ribuan, lah makan kagak. Biasanya gitu. Ini jelas, namanya tabdzir, mubadzir. Kenapa? Di satu sisi yang utama dari urusan walimah itu kan makanan, dia tidak adakan, sementara yang sifatnya hiburan dibela-belain. Rasulullah, sekali lagi Rasulullah itu kalau diundang untuk makan kaki sapi, itu Rasulullah pasti datang. Bahkan pilihannya kalau diundang, ada orang meninggal takziah, sama ada orang ngundang untuk makan, itu bahasa yang lebih dahulukan adalah orang yang ngundang untuk makan. Kenapa? Karena yang hidup lebih berhak daripada yang sudah meninggal. Karena biar bagaimana juga, sekali lagi biar bagaimana juga, orang tua itu pasti akan meninggal. Nih Bapak Ibu sekalian, biar bagaimana juga yang tua-tua ini pasti berganti. Yang menggantikan siapa? Anak-anak kita. Terus penerus anak-anak kita siapa? Cucu-cucu kita. Oleh karena itu makanya untuk meneruskan estafet kita perbaiki anak dan cucu kita. Lagi mana memperbaikinya? Dimulai dengan cara menikahkannya. Dimulai dari situ, Pak. Dimulai dari situ. Jadi kalau nanti udah didik anak udah gede, itu udah kesanaan. Tapi di awal dari nikah dulu. Nikah dulu. Coba lihat bagaimana Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kan namanya Idris. Jadi ada pemuda bernamanya Idris. Idris suatu saat jalan ke sawah, pas di sawah di pinggir kali nemu apel. Di kali ada apel kanyut, diambil sama dia, dimakan sama Idris. Pas dimakan dia ingat, ini saya makan apel satu gigitan, yang punya ridho apa enggak nih? Dia ingat gitu. Ya kalau kita kan lagi jalan ke kali, nemu apa aja lah, enak nih, pasti nggak ada yang punya. Lah Idris ini anak muda, ketika udah dimakan satu gigitan, ingat takutnya nih yang punya nggak ridho. Kalau yang punya nggak ridho, minimal syubhat.
Akhirnya apa? Ditelusuri sepanjang sungai. Dia jalan tuh ke sepanjang sungai sampai menemukan kebun apel. Pas menemukan kebun apel, dia pikir pasti ini yang punya apel. Akhirnya dia cari pemilik kebunnya, kebun apel, ketemu sama bapaknya. Akhirnya ditanya, bapak pemilik kebun apel ini? Iya. Ini tadi saya ketemu nemuin apel, kanyet di kali. Terus saya makan baru 1 gigitan. Terus saya pengen bapak meridoi apa yang telah saya makan, walaupun 1 gigitan. Apa kata yang punya kebun apel? Oh, nggak bisa. Tidak segampang itu. Cuma 1 gigitan, nggak segampang itu. Ada syaratnya. Tapi apa kata anak muda Idris ini? Kata bahasa dia. Apapun syaratnya saya jalanin. Yang penting saya pengen jangan sampai ada yang masuk ke dalam tubuh saya sesuatu yang subhat. Saya pengennya sesuatu yang halal. Semua yang masuk ke dalam sudah halal. Akhirnya kata yang punya kebun, ya udah, kamu bersihin ini kebun apel ini. Dibersihin. Jadi seharian nyapu. Pas sudah selesai dia menghadap lagi. Sudah. Syaratnya sudah dilaksanakan. Apa bapak sudah ridho atas apel yang saya makan? Kata yang punya kebun, belum. Ada lagi satu syaratnya. Waduh, berat amat 1 gigitan apa? Akhirnya apa kata yang punya kebun apel? Syarat yang kedua, kau harus menikahi anak saya. Waduh, kaget. Satu sisi dia udah girang, enak nih kalau begini. Tahu begini mah tadi saya habisin semua. Tapi apa? Tapi anak saya tuli dan anak saya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar dan tidak bisa berjalan. Waduh, kata dia, nggak jadi girang dan urusannya. Dia mikir-mikir ya. Tapi apa Pak? Saking pengen ridho dari apel yang telah dia makan, menikahi orang yang tidak bisa melihat di benak dia, yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa berjalan, dia siap. Ini Idris ini. Siapa? Yang penting Bapak ridho atas apel yang saya makan. Ya udah, lihat orangnya di dalam, calonnya di dalam. Dia masuk ke dalam. Pas jalan dilihat, cewek cakep rasanya. Matanya cakep, bening bisa melihat, kupingnya bisa mendengar, kakinya juga bunting padi. Akhirnya dia keluar lagi. Pas dia keluar ngomong apa? Nggak ada Pak, nggak ada apa. Karena ada kan orangnya ada. Tapi yang Bapak ceritakan gini, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berjalan. Orang di luar gempi, belam-belam. Wah, katanya, bukan itu kali. Enggak, ada dibilangin sama orang tuanya. Bapak saya, anak saya itu tidak bisa melihat bukan berarti buta. Butanya bukan tidak bisa melihat. Matanya tidak pernah melihat sesuatu yang tidak mesti. Dan kupingnya bukan tidak pernah mendengar, bukan buta. Tapi tidak pernah dipergunakan untuk mendengar yang bukan. Dan kakinya bukan lumpuh. Tapi tidak pernah berjalan ke tempat yang maksiat. Kalau dia langsung aman. Senang kan? Ada dinikah. Nah, suami istri ini, Idris dan istri ini punya anak. Anak yang namanya Syafi'i. Imam Mazhab, Al-Imam Syafi'i. Jadi orang tuanya Imam Syafi'i menjaga makanannya begitu. Sehingga lahir anak. Namanya Syafi'i. Imam Syafi'i itu Pak, dalam makalah itu, bahasanya. Kalau ngapal itu tembus. Jadi misalkan gini, ini apalan halaman 23. Dia baca yang ini, 24-nya hafal. Itu Imam Syafi'i. Itu umur 10 tahun hafal Al-Muwatta. 8 tahun hafid Al-Quran 30 juz. Pas 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Karangan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i. Jadi saking cerdasnya. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang tuanya. Makanya Bapak kalau pengen punya anaknya cerdas, jaga makanannya. Gue saja ngomong begitu. Halal haram zaman sekarang yang penting ada. Yang haram juga susah, yang halal. Iya Pak. Ini benar. Imam Syafi'i begitu. Makanya ketika Imam Syafi'i lupa, itu kan ada syairnya. Saqaltu ila waqi'in su'akhibdin fa'arsadani ila tarakil ma'asi. Jadi ketika Imam Syafi'i pernah lupa. Jadi hafalannya lupa. Dia datang ke Kiai Waqi, maksudnya Imam Malik, ke gurunya ke Kiai Waqi. Apa? Fa'arsadani ila tarakil ma'asi. Maka gurunya bilangin, kalau biar apalannya tenget, nggak lupa, maka tinggalkan maksiat. Karena fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'talil 'asi. Karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang maksiat. Jadi ternyata, jadi jangan ngomel doang bahasanya gitu. Ayo kita jaga, kita cerdas karena anak kita. Caranya apa? Caranya itu, kita jaga makanan kita dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Ya, siapa ya gitu Pak ya? Siap.
Iya, sekarang masih siap lah. Nah kalau misalkan ya Pak Ustadz zaman sekarang makanya yang begitu ribet. Emang kenapa? Orang kita jangankan yang halalnya, yang haramnya aja susah. Nah dalilnya gini, da'il haram tanalul halal. Da'il haram, tinggalkan yang haram, tanalul halal, pasti engkau akan dapat yang halal. Karena prinsip hidup kita kadang-kadang berpikir belum apa-apa udah nggak ngurus halal haram. Ya kita belum apa udah berpikirnya ngurus halal haram, mau nipu mau apa yang penting dapat duit. Coba kita protek diri kita. Ya Allah, rezekikan saya yang halal. Makanya agna bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram. Biar kita yang halal aja. Jadi kita protek. Jadi ketika sesuatu yang haram udah tolak. Nanti pasti diganti dengan yang halal. Ya bosan terus ujung-ujungnya haram kagak, halal kagak. Ya yakin aja, yakin sama Allah. Kalau misalkan nggak saat itu nggak diganti, pasti nanti akan diganti. Karena apa? Kita niatkan itu untuk anak cucu kita. Karena darah daging, Pak. Biar bagaimana, kanan itu akan menjadi darah daging anak cucu kita. Coba setiap makan yang halal, yang haram gitu. Gimana anak-anaknya? Karena akan menjadi darah mereka, daging mereka. Jaga halal secara johir maupun halal secara batin. Halal secara johir, kalau secara johir ya halal mungkin tahulah Bapak. Kalau ayam ketabrak, hukumnya haram. Tapi kalau ayam dipotong maka bismillahirrahmanirrahim, walaupun boleh nyolong. Iya kan orang kita gitu kan, ketemu ayam nih mati ketabrak, wah haram ini mah nggak bisa. Orang di sebelumnya nggak bismillah, jangan ada ayam dipotong bismillah walaupun boleh nyolong, yang penting mah dipotong bismillah, halal. Nyolongnya nggak dihitung, padahal secara nilai haram, nilai juga haram. Jadi mudah-mudahan ini keturunan kita dijaga makanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.